Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi dari pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari masih pada bab 1 mengenai submateri semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, dalam submateri semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada nilai semangat pendiri negara. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Yang pertama ada nasionalisme dalam arti sempit atau arti sempit ini disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan Calvinisme. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedudukan negara lain. Bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Sekarang mari kita bicarakan tentang patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama, yaitu jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut dengan jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pro patria dan primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua ada jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga ada jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa.
Yang keempat, ada jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Yang kelima, ada jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung membalas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seseorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Contoh lain adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang berikutnya ada komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam melakukan atau merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Yang berikutnya, selalu semangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Yang berikutnya, mendukung dan berupaya secara efektif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menetapkan atau menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan penetapan tata penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1, isi ketetapan MPR tersebut yaitu Pancasila sebagai dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian kata dengan berdasar kepada secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasar kepada ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas penafsiran historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan PPKI. Hal ini karena anggota PPKI berasal dari wakil-wakil masyarakat Indonesia yang telah bersepakat untuk membentuk suatu atau sebuah negara dengan dasar negara Pancasila. Dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan juga melalui proses pengembalian keputusan bersama secara demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia dengan berperilaku yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang semuanya berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari, sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara Indonesia. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai submateri semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.